Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil faqr wa min al-faqr wa alimna mustajab. Rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak pengurus masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang berhadir pada waktu yang berkah ini, kita ikhlaskan niat kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini, di rumah Allah ini dicatat menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kirimkan salawat salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sambung kajian tafsir kita pada malam hari yang berkah ini, surat yang ke-102. Surat ini sering dibaca dalam salat kita, terutama nanti di bulan Ramadan. 2 bulan lagi kita akan masuk bulan suci bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Surat yang ke-102 ini dinamakan surat At-Takatsur. Artinya bermegah-megah, berbangga-bangga, berlomba-lomba. Arti dari At-Takatsur. Kajian yang lewat kita membahas tentang bahayanya ucapan lisan kita, termasuk ghibah, termasuk memfitnah, berdusta, mengadu domba. Maka pada kesempatan ini tetap berkaitan dengan hati kita, yaitu hati juga dengan lisan juga, bermegah-megah, berbangga-bangga, baik dengan perbuatan ataupun dengan hati ataupun dengan ucapan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji ini ada kisah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama kholaf. Ulama salaf itu 3 kurun setelah Nabi, 300 tahun setelah masa Nabi, itu dinamakan ulama salaf. Abad ke-1, ke-2, ke-3 itu ulama salaf. Kalau Imam Ghazali di abad ke-6, Imam Nawawi sampai penulis tafsir ini namanya ulama kholaf. Jadi 3 tahun ini namanya ulama salaf, 3 kurun di bawah. Ini terjadi kisah ini di masa ulama salaf. Ditulis oleh ulama kholaf. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Talibin, ditulis Imam Nawawi pula dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi beda, ada yang ditulis Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin, Imam Nawawi Minhajul Talibin. Imam Nawawi ini ulama bermazhab Syafi'i. Beliau itu ulama hadis ahlinya fikih, atau ulama fikih yang ahli hadis, sama-sama ahli. Jadi beliau itu tak menikah karena sibuknya dengan ilmu. Mulai dari kecil sampai dia meninggal umur 44 tahun, tak pernah berpikir dia untuk menikah karena sibuknya dengan ilmu, habis waktunya dengan ilmu. Itulah Imam Nawawi. Imam Ghazali juga ulama hebat. Kata gurunya Imam Harmain, engkau ini seperti lautan yang tak bertepi. Begitulah luasnya keilmuan Imam Ghazali. Segala macam ilmu luas. Beliau punya saudara namanya Imam Ahmad, pendakwah. Ketika Imam Ahmad ini berdakwah, maka ribuan jemaah yang suka mendengarkan dakwahnya. Maka dua ini bersaudara. Kenapa dua ini ulama yang masyhur? Rupanya diungkap sejarah orang tuanya. Ayah dari Imam Al-Ghazali ini suka menghadiri majelis ilmu. Cinta dia. Setiap dia menghadiri majelis ilmu, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah nanti anakku seperti guru ini. Itu doa
begitu ada majelis ilmu, ada ulama menyampaikan kajian, maka orang tua ayah dari Imam Ghazali ini berdoa jadikan anak nanti seperti ini. Akhirnya dapatlah dia putra satu, Abu Hamid Al-Ghazali dengan Imam Ahmad Al-Ghazali. Dua-dua ini ulama yang masyhur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah ini juga tetap ditulis oleh ulama mutaakhirin yang hidup sekarang, namanya Habib Ali Jibri. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, buka Facebook, buka internet, browsing Habib Ali Jibri. Pakai serban, pakai jambang, berkali-kali datang ke Indonesia. Baru-baru ini datang ke Jakarta. Beliau itu Habib Ali Jibri, bermazhab Syafi'i, berilmu luas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah ini di masa ulama salaf Abu Yazid Al-Bustami. Ada ulama tasawuf bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini Bapak Ibu hidup di Iran, di Stom, Iran. Di waktu abad ketiga Hijriah. Pada masa Abu Yazid Al-Bustami ada seorang yang bertaubat kepada beliau. Sebelum beliau bertaubat ini, pekerjaan dia suka mencuri kain kafan orang yang sudah dikuburkan. Kenapa dia suka mencuri kain kafan orang yang dikuburkan? Karena masa itu masa paceklik, masa krisis, sulit ekonomi. Suka dia mencuri kain kafan ini dijual lagi ke toko kain. Setelah dibersihkan, itulah pekerjaannya. Hampir 1000 makam yang pernah dicurinya kain kafan. Maka dia bertobat di hadapan Abu Yazid Al-Bustami. Bapak Ibu, diambilnya kain kafan, dibersihkan, dicuri. Kalau sekarang ada yang seperti ini karena faktor ekonomi, dorongan krisis, maka dia berani menggali kuburan itu dan mengambil kain kafan. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali. Diambilnya lagi kain kafan. Kalau bapak ini di daerah Ulem sana, yang ada mencuri stainless kuburan, digergaji malam-malam situ. Stainlessnya dicuri. Ada kadang pakar-pakar kuburan itu diambil, dicuri. Itu pun mungkin faktor ekonomi. Cuma ada yang elit terhadap kuburan, dibangun di situ gedung, ada kuburan orang di situ, diratakannya ada. Kalau mencuri masalah orang yang meninggal, kita tidak menghormati orang yang meninggal ini, tidak menghormati kuburan ini. Padahal lebih wajib kita menghormati orang yang meninggal daripada orang yang hidup. Masuk kita ke kuburan, mesti kita ucapkan salam. Tak boleh kita injak kuburan itu. Bagaimana dengan orang yang meratakan kuburan, dibangun gedung, dibangun hotel, dibangun apartemen segala macam demi dunia? Maka ini berdosa. Boleh memindahkan kuburan, tapi dengan faktor darurat. Mau longsor tanah itu mau habis, pindahkanlah. Tapi kalau membuat bisnis di situ, maka nanti berat pertanggungjawaban. Adapun yang mengatakan boleh, itu idapnya kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, maka orang ini hampir 1000 kuburan diambilnya kain kafan, dibersihkan, dicuri lagi. Ketika dia taubat, waktu bermajelis dengan Abu Yazid Al-Bustami, maka bertanya murid-murid Abu Yazid Al-Bustami ini kepada yang taubat ini, mantan mencuri kain kafan ini, Pak. Selama engkau mencuri kain kafan, apakah pernah engkau menjumpai keganjilan-keganjilan, keanehan-keanehan? Kan kalau bersinggungan dengan kuburan, bersinggungan dengan yang gaib, maka
Biasanya kan ada yang aneh-aneh, keganjilan. Kata yang bertaubat ini yang paling aneh, saya pikir-pikirkan, hampir 1000 kuburan yang saya curi kain kapan itu lebih 900 jasadnya, jenazah orang meninggal yang diletakkan di kuburan itu membelakangi kiblat. Jadi lebih 90% membelakangi kiblat. Itu yang saya heran. Saya tahu setiap orang meninggal ini pasti dihadapkan menghadap kiblat. Kita hadapkan pada kiblat ini. Kita ganjal pakai tanah. Kadang 5 butir tanah, kanan 7. Kita ganjal, lambung kanannya ke tanah, pipinya kita sentuhkan ke tanah. Kita masukkan ke lahan. Baru kita menghadap kiblat. Tapi yang dijumpainya ini, kalau setiap ada orang meninggal, masih baru meninggal, malamnya digali diambilnya kain kafan untuk mendapatkan uang, mendapatkan duit. Baru dijualnya lagi ke toko kain, dapat duit. Sebagian kecil cuma tetap menghadap kiblat. Maka murid-murid Abu Yazid ini pun heran. Semua manusia pasti dihadapkan ke kiblat. Maka Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan kepada murid-murid, Abu Yazid ini Bapak Ibu ulama sufi, salah satu yang menyambung pengikut dari Ja'far As-Shadiq keturunan Nabi. Beliau ini selama hidupnya menuntut ilmu, puluhan tahun dia menuntut ilmu ke rumah gurunya. Jendela gurunya, jendela rumah gurunya pun dia tidak tahu. Kenapa? Karena fokusnya dia menuntut ilmu tersebut. Kalau kita kan masuk ke suatu majelis, kita tengok sekeliling, apalagi ke rumah, kita tengok apa ini, kita tengok sampai kepada anak-anaknya, istrinya, perabot rumahnya kita tengok. Tapi Abu Yazid Al-Bustami ini karena fokusnya dia menuntut ilmu, jendela rumah dari gurunya tidak tahu dia. Pernah disuruh gurunya, coba tutup jendela kita, tidak tahu di mana jendela. Begitulah fokusnya dia menuntut ilmu Abu Yazid ini. Di masa dia lagi, beliau wafat tahun 261 Hijriah. Imam Nawawi pun fokus berdoa. Setiap dia fokus menuntut ilmu, setiap dia menuntut ilmu, dia berdoa, ya Allah, jangan perlihatkan kepada aib guru. Begitulah ulama-ulama itu menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Yazid kepada murid-muridnya, kenapa banyak jasad itu membelakangi kiblat setelah dimasukkan ke kuburnya? Karena walaupun tubuh mereka menghadap kiblat sholat, tapi hati mereka itu tidak berkiblat kepada Allah, penuh dengan dunia, penuh dengan cinta dunia. Termasuklah nanti masalah berbangga-bangga ini, masalah bermegah-megahan ini dalam surat At-Takasur ini. Sekalipun diarahkan fisik kita menghadap itu, bisa jadi setelah ditutup ini Allah tak terima. Berbalik jasad kita menghadap kita, karena hati kita sholat pun kita tak dunia yang kita pikir Allah. Karena teringat kita, kita, usaha kita, anak kita, pekerjaan kita. Padahal sholat itu cuma 5 menit, 10 menit. Mestilah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masuk kita nanti berbangga-bangga yang disebutkan dalam ayat At-Takasur ini. Maka itulah kata Abu Yazid Al-Bustami. Walaupun kita sering menghadap kiblat, tapi hati kita masih dipenuhi dengan dunia. Pantaslah kata Habib Adnan, kalau sudah 40 tahun umur kita, mesti hati kita kuatkan ke akhirat. Kita kuatkan ke akhirat. Kita yakinkan akhirat itu dekat. Kata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, kalau Abdullah Ibnu Umar mendengarkan cerita Nabi menceritakan tentang neraka, menceritakan tentang akhirat, tentang kubur, maka
Ibnu Umar ini seolah-olah dia sudah nampak akhirat itu, seolah-olah dia sudah nampak surga itu. Begitulah dia yakinnya. Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, maka inilah yang kita bahas. Surat At-Takasur ini surat yang menyinggung tentang hati kita terhadap dunia. Jangan sempat nanti kita meninggal sudah dihadapkan jasad kita menghadap kiblat, rupanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik ke belakang kita. Al-haakumut takasur. Al-ha yang melalaikan, yang melengahkan, yang menyibukkan. Kum, kalian. Kum itu domir, kata kamu, kalian. Yang melalaikan, yang melengahkan ataupun yang menyibukkan kalian. At-takasur, berbangga-bangga, bermegah-megah, menyombongkan diri. At-tafakhur, at-tafakhur ini berbangga-bangga sambil menyombongkan diri. Bapak sudah punya ruko 5, kebun sawit 10 hektar, detail sudah kotor, ini mulai berbangga-bangga. Kalau memberikan motivasi tanpa menyombongkan diri tak ada masalah. Tapi karena dia merasa bangga dengan pekerjaannya, dengan keringatnya, maka itu menyombongkan diri. Anak sudah S3 semua, rumah sudah 5. Itu karena bapak bekerja. Jadi mulai berbangga-bangga. Asbab nuzul ayat ini turun. Ada 2 suku di Madinah, suku Haris dan Harithah. 2 suku ini selalu berdebat, berbangga-bangga. Ada enggak tokoh kalian seperti tokoh kami ini? Kata yang satu suku. Kata yang suku lagi, kalian ada enggak seperti ini cerdasnya, hebatnya? Ada enggak orang kalian sekaya ini? Saling berbangga-bangga, berlomba-lomba. Maka tidak cukup sekedar membanggakan yang hidup. Kita tengok ke makam sana, ke baki sana. Ada enggak orang kalian ini seperti yang dimakamkan ini? Kalian ada enggak seperti yang dimakamkan ini? Begitulah mereka sampai orang mati pun mereka membangga-banggakannya. Maka turunlah ayat Al-haakumut takasur, mengatasi rasa bangga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun masih terjadi kepada kita. Berbangga-bangga kita karena kita upload di media sosial, itu termasuk berbangga-bangga juga. Jadi saling berbangga-bangga itu tidak sekedar kita kepada sesama manusia. Kan ada makna at-taka, ka itu pakai a. Dan musyarakah dalam ilmu nahwu ada makna saling membanggakan diri. Kata ulama tidak sekedar kita sesama manusia saling membanggakan diri. Kita dengan nafsu kita pun kadang beradu, saling membanggakan dengan keinginan kita. Kita upload foto kita upload hasil panen dari kita, upload toko kita banggakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti kita atasi rasa berbangga ini. Sampai kapan ini berbangga-bangga ini? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke maqabir, ke kuburan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur itu dalam bahasa Indonesia kita dalam kamus, tanah yang digali tempat mayat, itu kubur. Di kubur ini juga bisa terjadi penyiksaan atau penyewalan malaikat munkar nakir. Karena Nabi pernah menjumpai kuburan di Madinah, lewat bersama sahabat. 2 kuburan ini dilewati Nabi. An-Nahman Az-Zaman, 2 kuburan ini lagi disiksa. Berarti di kubur itu juga tempat menyiksa. Wa may az-zaman bi kabir. Mereka ini disiksa bukan karena dosa-dosa. Apa dosanya? Yang pertama namimah, yang kedua tak pernah ataupun tak beres istinjaknya, tak disiram istinjaknya, maka disiksa.
dikubur. Maka diambil Nabi belah kurma yang masih hijau, dibelah dua, ditancapkan satu buah. Itu doa. Boleh kita menanam bunga, sesuatu tumbuhan yang hijau di kuburan, dan kita niatkan dia berdoa untuk ahli kubur tersebut. Dan itu pula sebabnya kita berdoa, Allahumma ja'al qubrahu, ya Allah jadikanlah kubur rawdatan min riyadil jannah, taman dari taman surga. Tempat yang kita letakkan jenazah itu pun bisa menjadi taman surga. Kata ulama kita, bahkan ada salah hadis, kalau dibuka taman surga itu, semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini, baru sekejap dibuka taman surga itu tak ada bandingnya di dunia ini. Taman surga itu baru taman, dibukakan taman surga di kubur. Akhirnya kita di kubur itu merasa singkat karena dibuka taman surga itu. Kalau kita bahas nikmat kubur itu, maka kita termotivasi untuk beribadah. Tapi kalau dibahas dengan siksa kubur, kita kan nggak seimbang. Membahas nikmat kubur dengan siksa kubur, terlalu berat ke siksa kubur. Akhirnya orang setiap lewat kubur takut, karena terlalu berat, terlalu banyak membahas siksa kubur. Nikmat kuburnya tak pernah dibahas. Takut di kubur itu, seolah-olah di situ ngeri semua. Padahal tidak. Kubur itu ada taman-taman surga, ada orang soleh di situ. Diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Jadi sampai ke kubur itulah kita nanti berbangga-bangga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, ketika kita diantarkan ke kubur kita, tiga yang mengiringi kita. Dua akan kembali. Harta kita kalau ada kekurangan segala macam ikut mengiringi kita. Ahluhu, keluarganya ikut. Mulai dari orang tuanya, saudaranya, kakeknya, pamannya ikut di kuburan. Tapi tak lama di situ. Paling dia berdoa, capek pulang. Tinggal satu lagi yang menemani kita, amal kita. Amal inilah nanti ada yang mengatakan di alam kubur itu kan sunyi sendiri kita. Amal kita lah menjelma menemani kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, maka sampai di situlah. Jadi kalau kita di kuburan, mesti kita mengambil iktibar. Dan dilarang kita di kuburan itu sekarang ini karena terbiasa membuat orang ketawa di kedai kopi, waktu minum, di tempat-tempat nongkrong, asal dari situ membuat ketawa terus. Ikut di kuburan, buat bahan ketawa dari situ. Ini tak beradab di dalam dunia. Semestinya kita di situ mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dibuat pula di situ ucapan-ucapan yang membuat orang ketawa. Inilah akhir zaman ini. Kalau dulu di kampung-kampung ada orang meninggal 3 hari, beberapa hari orang berduka karena sedih. Kalau sekarang meninggal masih ada di rumah itu jasadnya, di luar ada tenda, ada kursi, di sini kita ketawa orang ini. Begitulah sekarang betapa dangkalnya keyakinan itu kepada akhirat. Di dalam kita membuat bahan-bahan ketawa di kubur. Bahkan sebelum selesai timbul, kita disunnahkan tetap berdiri. Kalau ikut kita ikut ke tanah kuburan, tetap berdiri. Jangan duduk, sunnah untuk kita berdiri. Mengiringi orang meninggal ini sunnah kita dekat dengan orang meninggal ini. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sunnah di depannya. Kalau yang kita amalkan biasa pendapat Imam Hanafi, agak di belakang. Tapi jumhur ulama mengatakan asal agak dekat dengan jenazah ini, maka kita mendapatkan keutamaan pahala. Kok jadi dekat dengan jauh? Ada orang langsung di makam, tunggunya di sana. Ada orang pikirkannya itu rombongan ini lewat, nanti disusul. Dianjurkan kita iringi. Kita iringi
jenazah sampai ke kuburan. Kalau kita sampai ke tanah yang digali itu, kuburan itu kita perhatikan. Ada lahan, ada sak. Kalau dia lahan, dibuat liang, kira-kira buat jasad itu dimiringkan di situ. Ini lebih utama daripada sak. Kalau sak dibuat macam parit di tengah. Kalau tak bisa lahan, tak bisa sak, kadang dibuat peti, pakai papan. Yang paling utama lahan. Kalau dia tanahnya keras, tidak lunak, tidak mudah turun, tidak mudah longsor, buat lahan. Tapi kalau tanahnya lunak, buat sak itu parit di tengah. Itu cara membuat kuburan. Jangan asal serahkan kepada ahli gali. Kadang kita telepon, tolong gali kuburan. Kadang digalinya paling sulit. Kami baru-baru ini mengantar seorang doktor meninggal. Banyak mesin kuin datang, kuburannya ada 4 kilo di sawah sana. Medannya sulit di sana. Oh, mobil dekat-dekat tak bisa, di motor pun sulit. Mesti kita cari yang mudah akses. Kadang digalinya agak disuruh, karena mudah di situ digali, agak lempeknya digali situ. Mesti kita keluarga ikut, kita arahkan, kita tengok tanahnya kalau beras buat las, tapi kalau udah buat sah. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu, sampai ke situlah kita nanti manusia ini bermegah-megah. Kalau sudah diantarkan ke situ, stop. Yang dulunya dia membanggakan diri, tinggal semua kebanggaan. Ruko-rukonya tinggal, jabatannya tinggal, anak-anaknya, istrinya, hartanya, rumahnya tinggal. Tinggallah yang dibangga-banggakannya. Karena kata Nabi, harta itu cuma 3 yang kita bawa. Yang pertama yang kita makan, habis, itu harta kita. Yang kedua yang kita pakai yang ini, pakaian pun mampu. Ini harta kita. Yang ketiga yang kita sedekahkan. Kalau yang kita simpan di rekening itu belum tentu punya kita. Bisa jadi nanti kita meninggal dan tetap di sini. Sekian juta di rekening kita, bangga kita. Saya sudah sekian dari itu, tengok. Saya pernah seorang kaya memperlihatkan nilai duit kita di bank. Kalau dia meninggal, ada di kampung kami sudah meninggal, mudah-mudahan Bapak mendengar. Waktu beliau sakit berat di Al-Qur'an, barulah dilaporkannya rekeningnya di istri. Rupanya di rekeningnya sudah ada 1 M, 1 miliar. Selama ini tak dimunculkannya di istri karena sudah sakit berat banget. Sudah khawatir dia di sini nyawanya, barulah disampaikannya ke istrinya ada simpanannya 1 M. Bagaimana 1 M ini, berapa orang bisa kita bantu? Orang menghafal Quran, orang pendidikan. Kalau kita kasih orang menghafal Quran dia, diulang-ulang hafalannya, dapat terus kita nanti diajarkannya hafalannya, maka amat besar pahalanya membantu orang yang lagi pendidikan, apalagi dia nanti menjadi seorang ulama. Ada seorang menteri dari Harun al-Rasyid, menurut anggapan orang dia ini fasik, menteri dekat dengan pemerintah. Tapi ada yang membuat menjadi dia di akhir hidupnya baik. Apa itu? Dia memberi belanja kepada ulama untuk mengajar. Padahal dia agak sulit, menteri yang agak sulit, tapi dikeluarkannya duitnya untuk kepentingan agama. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu, ini mestilah kita sadarkan diri kita. Jangan kita ikut berbangga-bangga. Banyak pun harta kita, belum tentu nanti itu menolong kita. Kita lanjut. Hatta zurtumul maqabir.
Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, dan mereka akan mengetahui. Jadi suatu saat nanti kita mengetahui akibat dari kita berbapa-bapa tersebut. Di alam kubur sudah kita mengetahui. Kemudian diperingatkan lagi, kalla summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali mereka akan mengetahui. Sampai diperingatkan 3 kali kita sini. Kalla bal ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui dengan ilmu yakin, ilmu yakin. Tahap keyakinan itu kata Ibnu Qayyim dan Imam Ghazali, ada istilahnya ilmu yakin. Ada ilmu yakin, ada yakin, ada ilmu yakin, dan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang paling rendah ilmu yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Datang seseorang ke sini. Datang itu diri, Ustaz. Saya ada mantu di rumah. Ada mantu di rumah. Itu bisa jadi kita pakai ilmu yakin. Karena kita belum terlalu yakin ilmu yakin. Kita yakin ada mana, dia punya mana. Tapi kalau dia datang lagi ke sini dibawanya satu botol, Ustaz, ini saya punya mana. Kita tengok memang ada di botol itu. Itu namanya ainul yakin. Nampak mata kita, berarti yakin kita. Ada lagi yang di atas ini, namanya hakul yakin. Hakul yakin ini sudah kita rasakan. Ustaz, ini madu ini Ustaz. Coba kita cicipi dulu sedikit. Kita cicipi. Memang rasa madu. Maka itu lebih tinggi keyakinan kita itu madu. Jadi ada tahap-tahapan. Akhirat itu begitu Pak. Ada orang itu di akhirat itu dia masih di level sahram. Kadang-kadang keyakinannya datang, rajin dia sholat. Kadang lupa dia. Kadang ragu dia tentang akhirat itu. Maka akhirat ini minimal lah ilmu yakin. Kita baca tentang kubur, yakin kita kubur itu. Kalau Nabi itu mereka ulama-ulama salafus saleh, para sahabat, mereka itu hakul yakin. Lebih yakin mereka kubur itu, alam barzakh itu Pak, dibanding menelan air minum dari mulutnya melewati kerongkongan. Lebih yakin mereka. Kalau ini bisa mereka melewatkan, tapi lebih yakin mereka. Nabi menjumpai sahabat namanya Abu Huzaifah. Wahai Abu Huzaifah, bagaimana kabarmu? Kata Nabi. Kata Abu Huzaifah, ya Rasulullah, saya betul-betul sudah beriman. Kalau ditanya sahabat begitu, saya betul-betul sudah beriman. Kalau begitu, apa prinsip keimanan? Kata Nabi. Akhirat itu yang Rasulullah sudah boleh di depan mata. Dan dunia ini yang Rasulullah, emas, dinar itu dengan debu bagi saya sama yang Rasulullah. Maka senyumnya dipegang oleh bahu Abu Huzaifah, pegang agar bersih bayar Huzaifah. Itu menunjukkan bahwa itu sudah matang keimanannya, keyakinannya. Sama bagi dia debu dengan emas, tanah dengan sama. Kalau kita masih jauh beda, masih condong kita kepada emas ini dalam keyakinan. Walaupun ini barang berharga, pada saat itu barang berharga, tapi dalam keyakinan ini sama-sama yang diciptakan oleh Allah, sama-sama binasa, sama-sama milik Allah. Itu dalam keyakinan. Begitu juga dengan akhirat itu, seolah-olah di depan mata. Begitulah sahabat Nabi. Kalau kita akhirat itu seolah-olah jauh, sehingga kita persiapan amat minim karena keyakinan kita lemah. Coba keyakinan kita akhirat itu seolah-olah mati kita besok, maka pasti kita beriman. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya
Boleh seandainya bisa orang meninggal itu dihidupkan lagi, dia menyampaikan satu kata, pasti kalian ini semua yang hidup beribadah terus. Begitulah akhirat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, maka ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi kalau bisa kita usahakan naik keyakinan kita kepada akhirat. Itu yakin kita, kadang ragu kita. Alam barzakh ragu, sirat ragu, hari berbangkit ragu, surga neraka ragu. Itu ibadah kita pun asal-asalan. Tapi kalau kita sudah yakin, maka itulah yang membuat nanti ibadah kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Yang mau berdiskusi, silakan. Berkenaan dengan mati suri, dia menceritakan kejadian itu, apakah masuk bagian dari ainul yakin, dari hakul yakin? Mati suri. Mati suri. Mati suri sering terjadi. Mata yang mutu mayta. Pada dasarnya pengertian mati itu berpisah ruh dengan jasad. Asal berpisah ruh dengan jasad, maka dia dinamakan mayit. Kalau sudah mayit, kita orang Islam wajib 4 tahun upaya. Tapi ada yang mati suri. Mati suri ini ruhnya berpisah dari jasadnya, tapi tidak semua ruh. Ada yang tinggal. Karena kita kadang waktu tidur, ruh kita pergi sehingga berjumpa dengan seorang. Kadang berjumpa dengan bapak kita yang sudah meninggal. Kadang kita sudah sampai ke kampung kita. Itu ruh kita sebagian pergi. Tapi kalau datang malaikat maut, diambil dari kita semua total yang ada, maka jasad kita tak tahan lama. Pasti membusuk, pasti berubah. Orang mati suri, jasadnya tetap sehat. Kenapa sehat? Masih ada ruh yang menjaga jasadnya. Jadi tidak mati total. Tapi tidak sadar lagi, masih ada ruh yang menjaga jasadnya. Kalau malaikat mencabut ruh itu seluruhnya, maka jasad ini pasti berubah. Terkecuali jasad-jasad orang tertentu, seperti jasad para nabi, jasad-jasad orang yang tak ada berdosa. Ada jasad yang tak berani tanah memakannya. Jasad kita kan dimakan tanah, menyatu dengan tanah. Jasad yang tak dimakan tanah ini ada beberapa kategori. Di antaranya jasad nabi, jasad orang-orang yang soleh, jasad orang yang menghafal Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Di kepalanya Al-Quran itu, dan dia melafalkan Al-Quran itu, hidup dengan Al-Quran itu, maka jasadnya nanti utuh. Ada jasad orang tukang azan, dia mengumandangkan azan, mengajak orang sholat, tapi dia ikhlas supaya orang datang sholat ini juga bisa jadi utuh. Disimpulkan oleh ulama, kenapa jasad-jasad orang-orang tertentu ini tak utuh? Mereka tak membawa dosa. Tanah tak memakan jasad yang tidak membawa dosa ketika dikuburkan. Kenapa jasad kita hancur? Karena jasad kita ini pernah melakukan dosa, pernah terlibat dosa. Kadang di dalam daging kita pun ada makanan haram. Ada cerita ulama, riwayat dari ulama, malaikat mungkar nakir itu yang pertama mereka istilahnya mereka di jasad ini, mulai dari kaki. Maka ketika kaki itu tercium busuk, berarti kaki ini berdosa. Ada juga yang diciumnya telinga. Kalau busuk, maka disembuhkanlah api siksa kepada mereka. Itu sebagian ulama menceritakan tentang cara mereka mungkar nakir. Jadi jasad ini melakukan dosa, maka dia dimakan tanah busuk.
Mati suri itulah secara pendekatannya secara agama belum dicabut ruhnya seluruhnya oleh malaikat, maka dia tidak sadar, belum mati total. Tapi kalau dicabut ruhnya seluruhnya pasti berubah. Malaikat mau diambil ruhnya semuanya sampai ke sini, sampai ke perut, habis dihabiskan semua, pasti berubah, pasti kaku. Itu pendekatan ulamanya. Kalau masih jasadnya masih sehat, belum mati total. Ada lagi Pak? Silakan. Saya punya teman Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya seorang teman Ustaz, tidak bebas namanya. Cuma dia bermimpi, dia merasakan mati Ustaz. Dia merasakan seakan-akan dia melihat dia mati, dia dimandikan, dia dikafani, kemudian dia dikuburkan Ustaz. Sesudah itu di dalam kubur dia bertemu dengan dua orang yang hitam, sangat hitam Ustaz. Kemudian dalam perjalanan waktu dia melihat di hadapan dia Ustaz melihat di sana cahaya kemerahan sekali Ustaz. Lantas dia bertanya sama yang membawa itu, apakah itu adalah neraka? Kamu belum bisa sampai sana. Kemudian dia melihat cahaya terang Ustaz. Apakah itu surga? Kamu belum bisa melihat ke sana. Kemudian dia tersentak Ustaz. Saya tanyakan apakah perjalanan dia itu sampai ke alam sana Ustaz gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bermimpi, dia sudah mati, dibawa ke kuburan, ditanya oleh malaikat sampai nampak di akhirat itu bagaimana. Mimpi ini sering dialami oleh manusia, mulai dulu sampai sekarang. Ulama-ulama sering menulis, bahkan sering menulis cerita-cerita tentang ulama, tentang mereka bermimpi, bahkan ada tidak sekedar bermimpi, hampir sadar, tapi dia waktu sadar itu ditanya, rupanya dia bercerita sudah sampai jauh semacam ada yang ditulis ulama dengan kita. Ada juga yang bermimpi ini, dia bermimpi sampai berjumpa dengan zat Rob yang disembah. Ada juga yang seperti ini. Jadi bermacam-macam mimpi itu. Jadi kalau kita dapat mimpi seperti ini, maka kita ambillah kebaikan hikmahnya. Mimpi yang seperti ini melakukan sampai kita berjumpa dengan alam barzakh, dengan semacam malaikat, segala macam akhirat, maka itu sebagai pelajaran kepada kita. Mungkin ini cara kepada kita supaya kita diberi petunjuk untuk senantiasa mendekatkan diri, meyakinkan bahwa akhirat itu akan ada. Ulama banyak yang bermimpi seperti itu. Kalau bermimpi dengan Nabi, diajari Nabi begini-begini sering. Bermimpi dengan orang-orang soleh, katakan, akan ada selain Imam kalau tidak salah Izzuddin bin Abdul Salam atau Qadiyah. Dua, ada seorang ulama bermimpi, ulama ini sudah meninggal. Tiba-tiba ulama yang hidup ini bermimpi. Ditanya oleh ulama yang hidup ini dalam mimpi, wahai Syekh, apakah engkau menjumpai Imam Malik? Kata ulama yang hidup ini dalam mimpi kepada ulama yang meninggal ini. Dijawab oleh ulama yang meninggal ini, oh Imam Malik itu sudah itu. Tapi saya tidak menjumpai itu. Itu kata jawab ulama yang meninggal di dalam mimpi. Itu menunjukkan kepada kita motivasi semacam memalikan ulama yang kalibernya tingkat tinggi. Di masa beliau-beliaulah sebagai lentiranya di Hijaz yang pengarang kitab Al-Maktub. Kata ulama yang meninggal ini, pemalik ini surganya tingkat tinggi. Jadi disitulah kita mengambil pelajaran, berarti orang-orang yang alim itu diistimewakan di akhirat nanti. Sudah azan, ini kan dulu kajian tafsir kita, mudah-mudahan bermanfaat
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.